Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rizki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah objek sabar dan hal-hal yang mendukungnya. Objek sabar yang tersebut di atas adalah ma yakuluna atau perkataan mereka, meliputi pertama strategi atau makar. Perintah sabar berlaku dan harus dilaksanakan dalam rangka menghadapi strategi makar musuh atau pembenci kebenaran dan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinul Islam. Dalam surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabbaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi adaikim mimma yamkurun. Dan bersabarlah kamu, dan tidak ada menjalani kesabaranmu itu kecuali dengan Allah. Dan janganlah bersedih menghadapi mereka, dan janganlah merasa sempit menghadapi apa yang mereka makarkan. Yang kedua, kedengkian. Sebagian dari ahli kitab ingin sekiranya mereka mengembalikan kamu kepada kekafiran sesudah kamu beriman, karena kedengkian dari pihak diri mereka sendiri setelah jelas bagi mereka kebenaran itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Yang ketiga, objek daripada sabar adalah fitnah. Yang pertama adalah fitnah orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 47 dan 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimum bizzalimin. Laqad ibtagawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa jahara amrullahi wa hum karihun. Jika mereka berangkat bersama kamu berjihad di jalan Allah, tidaklah menambah pada kamu kecuali kerusakan, dan tentu mereka bergegas di celah-celah kamu untuk mencacimu dengan fitnah. Dan pada kamu mereka mendengar sadapan informasi untuk kepentingan mereka atau musuh Islam. Dan Allah yang maha mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka mencari fitnah dari dahulu, dan mereka mengatur bagimu berbagai tipu daya sehingga datang yang hak. Dan jelaslah perkara yang ditentukan Allah, dan mereka tidak menyukai. Sedangkan fitnah selanjutnya yaitu fitnah orang-orang yang
condong kepada kesesatan. Dalam surat Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia yang menurunkan Alkitab kepadamu. Dari Alkitab ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat itulah induk Alkitab, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya dengan motif membuat fitnah dan mencari takwilnya, dan padahal tiada mengetahui takwilnya melainkan Allah. Objek sabar yang keempat adalah penghujatan. Dalam surat Ali Imran ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Maka jika mereka menghujat kamu, maka katakanlah Muhammad, aku mengislamkan arah hidupku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Dalam ayat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 258 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menghujat Ibrahim tentang Rabbinya, karena Allah telah memberikan kepadanya pemerintahan atau kerajaan. Sedangkan di dalam surat Al-An'am ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tusrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Dan dia Ibrahim dihujat oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak menghujatku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut pada malapetaka dari sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Kemudian objek sabar yang kelima yaitu serangan terhadap jalan yang lurus ditempuh tempat berlakunya perintah sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Dan tidak akan henti-hentinya mereka memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari ajaran hidup Islammu, bila saja mereka mempunyai kemampuan. Serangan itu bisa terjadi dalam bentuk sebutan bagi setiap upaya kembali kepada wahyu Al-Quran, yaitu bahaya fundamentalisme. Dengan istilah itu, pihak yang memusuhi Islam memandang sah di mana masyarakat untuk menghancurkan kekuatan kembali kepada Al-Quran. Istilah mendirikan negara Islam juga sangat efektif
dipakai untuk menangkap aktivis-aktivis Islam di hampir seluruh negara-negara di dunia ini untuk memenjarakannya. Objek sabar yang keenam adalah musibah lainnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim mati. Ummu Sulaim berkata kepada budaknya, "Jangan beritakan pada Abu Thalhah, biar aku sendiri yang memberitahunya." Ketika Abu Thalhah datang, langsung disiapkan makanannya. Maka makanlah Abu Thalhah dan minum. Kemudian Ummu Sulaim merayu Abu Thalhah sehingga Abu Thalhah terlena dalam rayuan kemesraan dan pelayanan istrinya. Melihat Abu Thalhah atau dalam kondisi tenang dan tentram, maka istrinya bertanya, "Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu andaikan ada kaum yang meminjamkan sesuatu kepada suatu keluarga, kemudian di lain waktu dimintanya apa yang dipinjamkannya itu? Bolehkah keluarganya itu menolaknya?" Jawab Abu Thalhah, "Tidak boleh." Lalu Ummu Sulaim berkata, "Perhitungkanlah, demikian pula bahwa anakmu telah diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka marahlah Abu Thalhah dan berkata, "Wahai istriku, kamu telah membiarkan aku sampai berjanabat, lalu kamu beritahu." Pergilah ke Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah SAW, memberitahu apa yang telah terjadi. Nabi SAW berdoa, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam itu." Ummu Sulaim mengandung. Ketika Rasulullah SAW bepergian, Ummu Sulaim ikut. Nabi SAW biasa jika datang dari bepergian tidak masuk Madinah pada malam hari. Ketika dekat Madinah, Ummu Sulaim merasa kandungannya akan lahir, sehingga Abu Thalhah suaminya harus tertahan, tidak masuk Madinah bersama Nabi SAW. Kemudian Abu Thalhah berdoa, "Ya Rabbi, Engkau mengetahui bahwa aku senang jika keluar dan masuk Madinah bersama Nabi SAW. Tetapi kini harus tertahan kepada Ummu Sulaim." Tiba-tiba Ummu Sulaim berkata, "Hai Abu Thalhah, tidak jadi melahirkan. Mari kita masuk Madinah bersama Rasulullah SAW." Maka berangkatlah mereka, dan ketika telah masuk Madinah, barulah putranya lahir. Lalu Ummu Sulaim menyuruh putranya, "Hai Anas, ini tidak boleh disusui oleh siapapun," sehingga dibawa kepada Nabi SAW. Anas menceritakan, "Maka pada waktu pagi saya langsung membawa bayi itu kepada Nabi SAW serta dibawakan beberapa biji kurma. Sesampainya kepada Nabi SAW ditanyakan oleh beliau, 'Apakah dibawakan sesuatu?' Jawabnya, 'Ya Rasulullah, beberapa biji kurma.' Diambilnya kurma itu oleh Nabi SAW, kemudian dikunyahkannya, kemudian ditahnikkan atau disuapkan ke mulut bayi itu, dan diberi nama Abdullah. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atau kesabaran tidak mudah didapatkan oleh siapapun, walaupun orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW atau dengan para nabi-nabi sebelumnya. Maka kesabaran juga perlu adanya faktor pendukung. Yang pertama adalah ilmu dan amal. Ilmu yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui hal-hal yang diperintahkan seperti nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kemuliaan, dan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-siratal mustaqim, serta mengetahui hal-hal yang dilarang seperti perbuatan tercela, keburukan, kehinaan, kesesatan,
perbuatan yang terkutuk dan jalan orang-orang sesat serta jalan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Karena hakikat sabar adalah kekuatan akhlak yang menghalangi tindakan tercela dan tingkah laku liar dari norma-norma ilahiyah. Maka dengan sabar segala urusan mental dan kepribadian bisa terbangun, terpuji, mulia, kuat dan baik. Kendati ia amat berat dan tidak disukai jiwa, namun memilikinya adalah tidak mustahil. Untuk memilikinya dibutuhkan dua unsur, yaitu ilmu dan amal. Maka tak heran apabila Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sabar adalah perisai seorang mukmin, dan sabar hanya didapatkan karena adanya ilmu dan amal. Sedangkan Said Hawa mengatakan bahwa jalan menuju perbaikan hati adalah ilmu dan amal, berilmu Islam dan beramal Islam. Hal kedua yang dapat mendukung kesabaran adalah melaksanakan program pembinaan yang diperintahkan langsung dalam Al-Quran, yaitu tentu saja dengan melaksanakan kewajiban rukun Islam, sholat, zakat, syiyam, dan haji bila mampu. Program pembinaan itu sebagaimana disebutkan langsung dalam surat Al-Muzammil, Qiyamul Lail, Tartilul Quran, zikir, dan tekun beribadah. Setelah Allah memberi fasilitas pembinaan diri dalam bentuk instruksi tersebut di atas, Allah menurunkan perintah tawakal, sabar, dan hijrah dari mereka dengan cara yang baik. Kemudian hal ketiga yang mendukung sabar adalah menegakkan hikmah pelaksanaan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh manusia melakukan sesuatu dan tidak melarang manusia untuk meninggalkan sesuatu, kecuali perintah dan larangan itu memberikan hikmah dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin hamba Allah bisa mencapai tujuan yang diamanatkan Allah, yaitu memakmurkan bumi dan membangun kemaslahatan di atasnya, apabila hikmah-hikmah perintah dan larangan Allah tidak ditegakkan dan bahkan dilalaikan? Padahal tak ada satupun apa yang Allah syariatkan yang tidak mempunyai hikmah. Setiap kewajiban yang diperintahkan kepada manusia apabila dilaksanakan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak akan pernah bisa terwujud kecuali dengan menunaikan kewajiban itu. Dan apabila kewajiban itu ditinggalkan, akan meninggalkan dampak negatif yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menunaikan kewajiban tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.